Gelombang cinta, arti suatu perpisahan. Boleh saja engkau menulis buku harianmu, wahai kekasihku. Dengan menggunakan nama samaranku, akan tetapi pasti menjadi suatu yang mustahil. Ketika engkau meminjamkan hatiku untuk merasakan kesedihan hatimu. Yang dapat aku lakukan tidak lebih hanya ikut bersedih hati bersamamu. Engkau boleh merekam kesedihanmu dalam buku harianmu. Tetapi jangan dibuatkan lukisan yang dipajang di ruang tamu, supaya dilihat oleh semua orang yang keluar masuk rumahmu. Nanti pasti akan ada seorang tamu yang akan minta penjelasan tentang lukisan itu. Nanti lama-kelamaan, engkau akan tidak menyukai dirimu sendiri. Karena merasa terbebani menyimpan penderitaan terlalu banyak. Sehingga dadamu terasa sesak. Tidak mampu membocorkannya kepada siapapun. Kuperhatikan wajahmu semakin muram. Sejak ada orang yang menganugerahi dirimu dengan harapan-harapan yang indah. Tetapi kemudian orang itu menghilang. Sehingga untuk memejamkan mata saja, setiap malam, engkau selalu mendapati kesulitan. Kepergian orang itu sama dengan membunuh semangatmu. Tetapi anehnya, berkirim SMS kepadamu, isinya berharap semoga engkau bahagia. Ini justru menambah engkau lebih sakit hati lagi. Mungkin kelalaianmu berawal dari membangun persahabatan terburu-buru, masuk ke dalam wilayah privasi, dan terlalu mendetail. Padahal engkau belum lama mengenalnya, dan identitasnya saja belum jelas. Apalagi orang itu. Sedangkan aku sendiri yang sudah sekian lama bersahabat bersamamu, juga masih sering terjadi masalah. Karena ada jarak yang sangat luas antara bagaimana aku memahamimu dan bagaimana engkau mengerti. Jarak yang luas itu datangnya dari latar belakang pendidikan. Aku lebih banyak belajar dari kehidupan, dan engkau lebih banyak belajar dari sekolah. Mungkin ada hikmahnya. Tidak usah disesali berlebihan. Sejak engkau terjebak dalam peristiwa itu, engkau mungkin dapat mengenali kekuatanmu yang seaslinya. Engkau mungkin mulai menyadari kekuatan dirimu sendiri. Dan sejak engkau berada di titik yang paling lemah, terpaksa engkau harus memilih antara menyerah, kalah, atau bangkit kembali. Sesungguhnya perbuatanlah yang dapat membuktikan, wahai kekasihku, bahwa apakah seseorang itu benar-benar mencintaimu, ataukah hanya berselancar untuk sekedar membuang waktu. Kalau hanya karena pernah mengatakan, aku mencintaimu, semua orang juga bisa melakukan itu. Dan semua orang juga bisa mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, wahai kekasihku, dalam membangun persahabatan dengan siapapun, sebaiknya sebatas hubungan yang formal saja. Jangan masuk di wilayah privasi. Itu tentu akan lebih baik. Karena memberikan sesuatu kepada seseorang yang melebihi kepantasan adalah sama dengan petualangan liar yang tidak patut engkau lakukan. Dan tentu akhirnya akan membinasakan dirimu sendiri. Alhamdulillah. Iya. Aku juga dulu pernah meninggalkan dirimu, tetapi bukan pilihanku. Melainkan karena aku merasakan waktu itu, nampaknya engkau sudah tidak lagi membutuhkan diriku. Lalu engkau merasakan kehilangan, namun aku katakan kepadamu, tidak perlu engkau mencari di mana keberadaanku.
Lebih baik ingat-ingat saja dengan cermat sekeping hatiku yang telah kupersembahkan kepadamu. Engkau buang di tempat sampah yang mana. Ketika itu, aku baru merasakan seperti ada pertempuran. Ada panggilan kerinduan terhadap dirimu yang ada di dalam hatiku. Dan hardikan kebencian terhadap dirimu yang membentak-bentak di dalam kepalaku. Sebenarnya aku sangat berharap sekali kepadamu untuk terus mendukung diriku menghadapi kondisi sulit yang menghadang di hadapanku. Tetapi ternyata engkau telah memanfaatkan kondisi itu untuk menjauh dariku. Memang sangat menyakitkan sekali, wahai kekasihku, ketika aku merasakan diriku dalam keterpaksaan untuk melupakan dirimu. Karena hari-hari indah yang pernah kita lalui bersama dan tempat-tempat yang pernah kita kunjungi masih tetap menaburkan aroma kemesraan yang telah terpadu bersama nafas kita yang telah bersatu. Aku hampir tidak percaya engkau bisa berubah secara mendadak seperti itu sejak ada lelaki lain yang menghampiri dirimu. Baru tersadar kemudian, setelah aku mampu melihat dengan hatiku, ternyata berbeda dengan apa yang kulihat dengan mataku. Akhirnya hanya dapat kutulis di atas air kolam depan rumahku. Segala apa yang aku harapkan dalam hatiku, yang tak mampu kuucapkan. Kunci hatiku yang telah kuserahkan kepadamu itu, wahai kekasihku. Kuharapkan engkau dapat merawatnya dengan baik. Aku tidak menyimpan duplikatnya. Ternyata engkau hilangkan. Lalu bagaimana aku dapat pulang? Dalam keadaan aku sedang bingung seperti itu. Tidak tahu bagaimana caranya pulang. Sehingga aku hanya dapat memantau kehidupan diriku sendiri dari kejauhan. Sedangkan di mana kakiku menapak, aku tidak tahu. Tiba-tiba bersamaan dengan tenggelamnya matahari, engkau datang dengan air mata berlinang, dengan rambut kusut masai. Engkau menangis dan terus menangis sampai larut malam. Tanpa ada sepatah kata pun yang terucap dari mulutmu, kecuali hanya satu kata saja, maafkan aku. Sampai menjelang pagi engkau menangis terseduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sangat mengerti, wahai kekasihku. Terlalu berat engkau memikul beban dosa di hatimu. Karena engkau telah mengabaikan kasih sayangku yang kulimpahkan kepadamu. Engkau tersiksa dengan dosamu sendiri. Engkau telah memilih tempat yang gelap, padahal aku telah mengorbankan diriku seperti lilin, siap terbakar hanya untuk menerangi dirimu. Tidak mungkin engkau dapatkan, wahai kekasihku, mencari jati dirimu di tempat sampah kesedihan. Lebih baik segera pergi mandi taubat, lalu minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang telah engkau lakukan. Akhirnya, engkau kupapah menuju kamar mandi, dan sementara engkau mandi, pandangan mataku mulai berkunang-kunang. Bulu roma di kuduk juga sangat meremang. Karena ketika aku memapahmu, tanganku menyentuh perutmu yang membesar. Apakah aku harus jadi tumbal? Begitulah pertanyaan yang muncul dalam pikiranku. Dialog panjang berlangsung lama di dalam palung hatiku. Memilih satu pilihan yang sangat menyeramkan. Apakah dendam? Apakah memaafkan? Memang aku yakin bahwa dosa-dosa yang kita lakukan apabila berakibat kepada pertaubatan
yang akan mendekatkan diri kepada Tuhan adalah lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tetapi berakibat menimbulkan kesombongan dan kecongkakan. Setiap pertaubatan yang dilakukan dengan benar dan diterima Tuhan akan berakibat terjadinya peningkatan kualitas hidup. Tetapi yang menjadi ganjalan, nanti anaknya buat siapa? Dengan bola mata yang merah dan rambut diikat ke belakang, engkau merintih. Akankah engkau memaafkan kesalahanku? Aku maafkan. Semoga Tuhan mengampuni segala dosamu. Besok kita daftar di kantor balai pernikahan. Mudah-mudahan yang akan lahir laki-laki. Bila yang lahir perempuan, suatu saat orang lain akan bertanya. Jawabku meluncur lancar, tanpa pikir panjang. Pandangan mataku semakin berkunang-kunang. Indramayu, Buya Abdurrahman Syakur Yasin.